Assalamualaikum adik-adik. Pernahkah kalian melihat acara televisi yang menayangkan tentang perakiraan cuaca Indonesia? Televisi menayangkan acara perakiraan cuaca hari ini. Ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada pula yang hujan. Cuaca adalah keadaan udara, tempat dan waktu tertentu. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda membuat kegiatan manusia berubah. Nah, adik-adik, Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk, angin tertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung, awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin menunjukkan bermain bola. Langit makin gelap, angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari, mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari, cuaca terasa dingin. Saat siang hari, cuaca terasa sangat panas. Sore hari, cuaca terasa dingin. Angin tertiup lebih kencang. Hujan mulai reda dan Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin, saat siang hari cuaca terasa panas. Sore hari cuaca terasa dingin, angin tertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Adik-adik, mari kita belajar mengenai simbol-simbol cuaca. Adik-adik, cuaca cerah adalah keadaan ketika matahari memancarkan sinarnya. Ciri-cirinya langit terang, awan yang terlihat di langit hanya sedikit, dan udara terasa hangat. Cuaca berawan adalah keadaan ketika sinar matahari tertutup oleh awan menjadi agak gelap. Awan menebal dan udara terasa dingin. Keadaan cuaca seperti itu menandakan akan turunnya hujan. Cuaca hujan adalah keadaan ketika butiran-butiran air jatuh ke bumi. Ketika hujan, udara terasa dingin dan langit menjadi gelap. Cahaya matahari hanya sedikit terpancar karena tertutup oleh awan. Udin menonton berita perkiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin, 1 loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Adik-adik, lalu kue tersebut dipotong menjadi 2. 1 kue dibagi menjadi 2. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Adik-adik, mari kita mengenal pecahan setengah, 1/2 atau 1/2. Perhatikan gambar donat di bawah ya. Donat pertama itu utuh, yang kedua itu bukan setengah atau bukan setengah. Kue A 1 dibagi menjadi sama. Yang kedua, nilai tiap bagian 1/1, 2 atau 1/2. Diarsir 1 dari 2 bagian nilainya 1/1 atau 1/2. Lambang pecahan 1/2 adalah 1/2. 5, 1 disebut pembilang dan disebut penyebut. Kedua, adik-adik, kue A 1 dibagi 2 bagian yang sama. 2 nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2.
2. 3 yang diansir 1 dari 2 bagian nilainya 1/2 atau 1/2. 4. Lambang pecahan 1/2 adalah 1/2. Yang kelima, 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Nah, adik-adik, itu dia. Adik, kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Mengenal pecahan 1/4. Nah, perhatikan. Suatu benda jika dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka masing-masing bagian bisa dinyatakan dalam pecahan 1/4 atau 1/4. 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Kue B 1 dibagi 4 yang sama. Yang kedua, nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Yang ketiga, yang diarsir 1 dari 4 bagian nilainya 1/4 atau 1/4. Nah, adik-adik perhatikan lagi ya gambar kue di bawah ini. Apakah potongan martabak di samping menunjukkan pecahan 1/4 bagian? Tidak, karena potongan martabak tersebut tidak sama besar. Nah, baiklah adik-adik, itulah mata pelajaran hari ini. Kakak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.